teman semua, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu sidang ya. Jadi minggu-minggu sidang buat semester 4, masuk semester 4. Dan banyak juga yang baik mau yang dari data mining maupun yang Java Engineering yang sidang kali ini, dan menampilkan berbagai macam topik yang beberapa cukup gini, tetapi ada juga yang kurang up to date. Mudah-mudahan dengan acara ini teman-teman bisa mendapatkan update, khususnya mahasiswa semester 1, 2, 3 ya, mendapatkan pencerahan dari alumni kita yang sangat berprestasi, yaitu Bu Siska dan Pak Rimba, tentang bagaimana melakukan riset tesis dan bagaimana menampilkan hasil dan mendapatkan novelty. Ya, untuk data mining itu cukup banyak topik yang sudah biasa diambil, tapi memang akhir-akhir ini untuk mendapatkan topik riset di software engineering itu cukup menantang ya, karena tidak boleh melakukan sesuatu yang masuk ke disiplin, misalnya sistem informasi. Nah, itu salah satunya, mudah-mudahan Bu Siska nanti bisa, Bu Siska dan Pak Rimba bisa memberikan tips dan trik bagaimana memilih topik riset, baik pengalamannya dulu maupun tentang yang pertama tentang sindikat dari Bu Siska, dan tentang, kalau nggak salah, tentang sentimen tentang data text mining dari Pak Rimba. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang besar dari acara ini, mengikuti dengan santai tapi serius. Mudah-mudahan berlangsung dua arah ya. Bertanya apa saja pada narasumber kita yang sudah berhasil dengan baik lulus dengan nilai yang cukup bagus. Mudah-mudahan acara hari ini berlangsung dengan lancar, semuanya mendapatkan manfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat. Terima kasih pada Mbak Nurul yang sudah bersedia menjadi moderator, pada semua yang telah menyelenggarakan acara ini, dan mohon maaf apabila kami dari Prodi ada kekurang lancaran atau kekurangan dari acara ini. Demikian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus Subekti MT atas sambutannya. Selanjutnya masuk ke acara utama, yaitu penyampaian materi Jumat Ilmu Research Sharing episode 7, di mana hari ini kita akan ada dua pembicara. Yang pertama ada Ibu Siska Ramadhani dengan tema materi tentang meningkatkan performa klasifikasi pada data imbalance menggunakan Generative Adversarial Network. Dan yang kedua ada Bapak Rimba Prasasti, nantinya akan memaparkan materi dengan tema optimalisasi K-means dalam pengelompokan ancaman insiden aplikasi yang dilaporkan melalui Service Desk IT. Baik, nantinya materi yang akan didiskusikan bersama pada acara ini merupakan hasil penelitian dari narasumber Bapak Rimba dan Ibu Siska terkait hasil tesis sebelumnya. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Rizka Ramadhani dari Lab Riset Data Mining dengan tema meningkatkan performa klasifikasi data imbalance menggunakan Generative Adversarial Network. Baik, selamat sore Ibu Siska. Ya, selamat sore Ibu Nurul. Mohon maaf Ibu Siska, suaranya terdengar sangat kecil. Oh ya, sebentar. Kalau seperti ini kira-kira sudah terdengar jelas Ibu? Oke, baik, sudah lebih keras. Baik, gimana Ibu kabarnya, Ibu Siska? Sebenarnya saya habis demam, jadi mungkin agak batuk sendiri, agak batuk sedikit, jadi mungkin. Kalau gitu kita ucapin terima kasih udah nyempetin waktu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu Ibu angkatan tahun berapa ya Bu? Karena informasi kan Ibu alumni ya, lulus tahun berapa Ibu? Saya angkatan 2020, jadi saya baru lulus. Iya, jadi baru lulus kemarin. Ya. Untuk aktivitas Ibu saat ini setelah lulus, apakah sudah bekerja?
Sebelumnya saya sudah bekerja, saya guru produktif di SMK, salah satu SMK di Oke, baik. Memang berarti sudah aktif bekerja dari memasuki jenjang perkuliahan ya, Bu ya? ya. Oke, baik. Kalau gitu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Siska untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus, Bu Erni, moderator dari staf Nusa Mandiri, serta rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Sebelumnya izin saya share screen dulu presentasi saya hari ini. Maaf, apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Suaranya masih kedengaran jelas kan, Bu Nurul ya? Sudah sangat jelas. Oke, baik. Jelas Bu Siska. Baik. Baik Bu Erni, jadi tadi sudah perkenalan ya. Jadi saya Siska Rahmadani, saya alumni 2020 peminatan data mining. Jadi dosen pembimbing saya saat itu ada Bapak Agus Subekti dan Bapak Muhammad Haris. Judul dari presentasi tesis saya meningkatkan performa algoritma klasifikasi pada data imbalance menggunakan Generative Adversarial Network atau GAN. Maaf, ini saya nggak ada batasan waktunya kan ya? Nanti Ibu Siska diperkenankan untuk memaparkan materi kurang lebih 25 menit ya, Bu ya. Nanti dilanjutkan dengan jawab. Oke, baik. Mungkin sebelum saya masuk ke ini utamanya, sedikit sharing. Kira-kira saya dapat ide penelitiannya dari mana sih gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang peminatan data mining yang udah semester 3 pasti pernah dapat mata kuliah itu research metodologi. Jadi dosen saya waktu itu Bapak Agus Bekti ya. Bapak Agus pernah memberikan kami tugas untuk mencari novelty kira-kira apa sih yang bisa dijadikan untuk ide tesis. Jadi waktu itu sebenarnya ide tesis saya pertama itu saya ingin meneliti seberapa pengaruh besarnya data. Jadi ukuran data itu atau ukuran dataset terhadap performa klasifikasi. Tapi saya kesulitan waktu itu mencari eksperimen atau kayak performance metriknya untuk membandingkan apakah pengaruh terhadap pengaruh besarnya data terhadap performa klasifikasi. Akhirnya karena data yang saya dapatkan waktu itu kebetulan data medis ya. Jadi data medis sendiri selain punya masalah datanya itu punya jumlah sedikit, tetapi dia juga ternyata memiliki masalah terhadap data imbalance. Akhirnya dapat ide, saya pengen meneliti tentang data imbalance. Nah, untuk metode GAN sendiri, itu saya dapatkan dari saran Pak Agus. Karena Pak Agus bilang GAN sendiri itu jarang digunakan untuk data tabular. Jadi, dari situlah saya dapat ide penelitian untuk meneliti bagaimana pengaruh data imbalance terhadap performa algoritma klasifikasi dan bagaimana GAN bisa mengatasinya. Jadi latar belakangnya utamanya tadi seperti yang sudah saya ceritakan bahwa data imbalance itu sering kita temukan di dunia nyata seperti berhubungan dengan medical diagnosis, lalu ada fault detection, fraud detection, ada juga spam classification. Nah, data imbalance ini mempengaruhi terhadap performa algoritma klasifikasi. Jadi tujuan penelitian saya menganalisa metode GAN dalam mengatasi data imbalance ya, terhadap dataset yang berhubungan dengan medis agar performa klasifikasi menjadi lebih baik. Lalu saya membandingkan metode GAN tersebut dengan metode tradisional SMORT dan metode yang sudah diajukan oleh penelitian sebelumnya yaitu RS-MORT sehingga didapatkanlah metode yang lebih baik dalam meningkatkan performa algoritma klasifikasi pada data imbalance.
Ruang lingkup penelitian saya itu meliputi eksplorasi GAN untuk meningkatkan performa algoritma klasifikasi, lalu membandingkannya dengan SMOD dan RSMOD. Dataset yang digunakan adalah 4 dataset di bidang medis. Evaluasinya menggunakan confusion metric dengan membandingkan akurasi, precision, recall, F1 score, AUC score, dan FP rate. Model klasifikasi yang saya gunakan terdiri dari random forest, logistic regression, dan net base. Lalu penelitian terkait, jadi di sini ada dari beberapa referensi yang saya gunakan. Di sini saya hanya memasukkan 6 referensi. Yang pertama adalah referensi utama saya, yaitu RSMOD, Improving Classification Performance over Imbalance Medical Datasets, publis tahun 2020. Jadi di sini penelitinya mengemukakan metode RSMOD yang merupakan metode yang dimodifikasi dari SMOD. Di sini mereka menggunakan juga dataset medis yang datasetnya ini saya gunakan untuk penelitian saya. Lalu ada 3 penelitian lainnya yang terbit 2021, 2020, dan 2018. Seperti yang ditampilkan di tabel ya. Nah, 3 penelitian ini itu membahas perbandingan antara metode resampling yang umum digunakan, yaitu oversampling dan undersampling, di mana dari penelitian ini, 3 penelitian ini mengemukakan bahwa metode oversampling itu memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan metode undersampling. Nah, itulah juga jadi latar belakang saya menggunakan metode oversampling untuk mengatasi masalah data imbalance. Lalu 2 penelitian lainnya, ini mengemukakan metode GAN yang digunakan untuk data tabular untuk mengatasi data imbalance. Sebelumnya mungkin kita ketahui tentang klasifikasi dulu. Saya yakin juga rekan-rekan di sini pasti sudah tahu apa itu klasifikasi, apa itu supervised learning. Jadi algoritma klasifikasi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kategori dengan tujuan untuk mengidentifikasi kategori dari kumpulan data yang diberikan. Biasanya outputnya atau keluarannya itu berbentuk data kategorikal atau nominal. Lalu sebuah data kita bisa sebut sebagai data imbalance apabila jumlah instans dari kelasnya atau targetnya itu memiliki nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau kita lihat di gambar, di sini kita bisa lihat kalau kelas 0 itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kelas 1, yang artinya datanya imbalance. Jadi yang akan saya bandingkan dengan GAN yaitu SMOD dan RSMOD. SMOD sendiri sebenarnya sudah populer ya, jadi metode oversampling sederhana yang efektif digunakan untuk menghasilkan sampel kelas dengan menyimbang kelas pada dataset dengan meningkatkan kelas minoritas secara kuantitatif, artinya kelas minoritasnya itu ditambah lalu supaya bisa seimbang dengan kelas mayoritas. Lalu RSMOD, penelitian ini adalah metode yang diajukan oleh penelitian sebelumnya yang menjadi referensi utama saya, yaitu metode modifikasi dari SMOD yang membagi domain sampel minoritas menjadi 4 wilayah berdasarkan analisis kepadatan sampel minoritas. Untuk GAN sendiri, GAN pun sebenarnya sudah populer, cuman biasanya digunakan untuk data yang berupa gambar. Jadi karena GAN mempunyai kemampuan untuk menghasilkan gambar baru dengan fidelitas tinggi, sehingga GAN sering digunakan untuk menghasilkan atau mengenerate data gambar baru untuk digunakan sebagai data training baru. Arsitektur GAN sendiri kalau dilihat di gambar ya itu terdiri dari 2 model utama yang saling bersaing satu sama lain. Pertama adalah model generator yang dilatih untuk menghasilkan data palsu.
Lalu ada diskriminator yang dilatih untuk membedakan data palsu yang dihasilkan generator dengan data asli. Generator dan diskriminator terus dilatih sampai dicapai hasil yang optimal, di mana diskriminator tidak lagi dapat membedakan mana masukan yang asli atau tidak. Nah, GAN yang sudah di training inilah yang kemudian nanti digunakan untuk mengenerate data baru. Dalam kasus saya gunakan untuk mengenerate data tabular baru atau data baru yang berbentuk tabel. Nah, untuk evaluasi saya menggunakan confusion metric. Jadi istilah yang sering kita dengar kalau melihat confusion metric ya pertama itu ada true negatif. True negatif artinya data negatif benar dikategorikan sebagai negatif atau kita bisa sebut data negatif benar diprediksi sebagai negatif. Lalu ada false negatif, yaitu datanya positif tapi diprediksi sebagai negatif. Lalu ada false positif, artinya datanya negatif tapi dikategorikan sebagai positif. Lalu true positif, datanya positif benar diprediksi sebagai positif. Nah, kalau dalam kasus saya, karena data saya yaitu di bidang medis, artinya nilai yang paling saya pengen hindari itu adalah nilai false negatif. Kenapa? Karena kasusnya misal kalau kita ingin memprediksi penyakit menular, artinya yang paling dihindari dari prediksi penyakit menular itu adalah orang yang sakit tapi diprediksi tidak sakit, atau misalnya kita memprediksi kasus COVID-19. Artinya kita mau memprediksi orang positif, tapi kita ada orang positif COVID-19, tapi kita prediksi negatif. Tentunya hal itu akan berdampak buruk terhadap penularan COVID-19. Berbeda dengan misalnya false positif. Kalau misalnya banyak orang yang negatif tapi diprediksi positif, tentunya lebih ke mungkin ada tambahan ini aja gitu, tambahan pemeriksaan gitu. Berbeda dengan kalau false negatifnya lebih banyak, tentunya lebih merugikan. Jadi performance matrix dari confusion matrix tadi didapatkanlah matrix performa yang saya gunakan, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, AUC score, dan FP rate. Di sini recall saya anggap sebagai matriks yang paling penting. Jadi kalau untuk data imbalance, akurasi itu tidak bisa kita gunakan sebagai acuan, sebagai evaluasi. Karena biasanya untuk data imbalance, biasanya model itu bias terhadap majority class-nya. Makanya di sini saya menganggap matriks yang paling penting adalah recall. Kalau kita lihat dari persamaannya itu, semakin besar false negatif atau di sini FN, berarti nilai recall-nya semakin kecil. Seperti tadi sudah saya sebutkan, kalau hal yang paling pengen saya hindari adalah false negatif. Artinya nilai recall-nya, model saya anggap berhasil kalau bisa meningkatkan nilai recall-nya lebih tinggi. Untuk metode penelitiannya kurang lebih seperti ini. Jadi alur eksperimen saya mulai dari pemilihan dataset, lalu ada pre-processing, lalu ada seperti biasa ya, kita split datanya jadi data test dan data training, lalu data trendnya supaya balance saya gunakan teknik resampling, pertama dengan GAN, lalu dengan SMORT, lalu didapatkan data training baru, lalu baru digunakan untuk pengklasifikasian. Hasil klasifikasi lalu saya bandingkan satu sama lain untuk mendapatkan metode yang performanya paling bagus. Untuk sekilas dataset yang saya gunakan terdiri dari 4, yaitu diabetes, breast cancer, hepatitis, dan heart disease. Masing-masing dengan jumlah input atribut input yang berbeda-beda dan satu atribut kelas yang semuanya bertipe kategorikal. Untuk
mengetahui imbalance rasio dataset bisa lihat di tabel. Paling besar yaitu hepatitis, yang kedua baru diabetes, lalu ada breast cancer dan heart disease. Lalu pre-processing, jadi pre-processing, tahapan pre-processing yang saya gunakan di sini ada tahap data cleaning, menghapus duplikat data, menangani missing value, menangani zero value. Lalu ada data encoding, yaitu mengubah data bertipe string atau objek menjadi numerik atau integer. Lalu untuk smart sendiri, saya gunakan di sini hanya tradisional smart, supaya didapatkan data training baru. Jadi data training baru ini kemudian digunakan untuk pengklasifikasian dengan model klasifikasi untuk melihat pengaruh smart terhadap performa dari model. Nah, untuk GAN, di sini ada arsitektur dari GAN yang saya lakukan. Jadi data aslinya setelah saya split ya antara data tes dan data training. Jadi data trainnya ini kemudian juga dipisah antara data continuous column sama categorical column, lalu kemudian dilakukan normalisasi. Jadi GAN itu untuk data, semua datanya itu harus dinormalisasi sebelum bisa di training. Lalu di sini ada model diskriminatornya menggunakan model deep learning dengan 5 hidden layer yang masing-masing layernya ada unit activation-nya Liquirelu, dan saya tambahkan dropout supaya mencegah overfitting dan pengaruh juga terhadap hasil trainingnya karena terlihat lebih stabil. Lalu ada output layernya itu menggunakan activation sigmoid dengan menggunakan Adam dan learning rate 0,0002, delta 1, momentum 0,5. Lalu untuk generator masing-masing ada categorical variable dan continuous variable itu punya 2 hidden layer sama dengan unit activation-nya Liquirelu ditambahkan dengan batch normalization dan momentum 0,8. Untuk categorical variable saya menggunakan output layernya softmax, sedangkan continuous saya menggunakan output layernya tan. Ya, jadi setelah itu outputnya digabungkan lalu digunakan untuk menghasilkan data palsu yang kemudian untuk diskriminator akan diidentifikasi apakah data itu asli atau palsu. Nah, setelah GAN di training, GAN-nya digunakan untuk menghasilkan data data palsu yang mirip dengan aslinya, lalu ditambahkan ke data training sehingga kelas minority dengan kelas majority-nya menjadi seimbang. Jadi kalau kita lihat di gambar ya, seperti contohnya dataset diabetes di sini, sebelumnya itu perbandingan minority dengan majority-nya adalah 242 berbanding 449, namun setelah diseimbangkan menjadi 449 berbanding 449. Jadi saya menggunakan di sini GAN berbasis oversampling. Oke. Ya. Data yang sudah digenerate oleh GAN itu kemudian saya lakukan perbandingan dengan data aslinya dengan tujuan untuk melihat seberapa miripkah data yang dihasilkan oleh GAN dengan data aslinya. Di sini kita lihat kalau berdasarkan perbandingan mean dan standard deviation-nya terlihat tidak terlalu jauh, jadi kurang dari 1%, yang artinya data yang dihasilkan oleh GAN itu mirip dengan data aslinya. Lalu kalau kita lihat dari distribusi datanya juga terlihat kalau GAN sendiri itu masih dalam distribusi normal real datanya. Lalu kalau kita lihat dari log mean dan standard deviation-nya itu juga terlihat walaupun memang tidak persis sama ya posisi titik-titiknya ya, tetapi setidaknya itu dia mendekati garis tengah dan berada di sekitar garis tengahnya. Jadi ini
hal ini berarti walaupun memang tidak persis sama istilahnya, tetapi ini berarti GAN itu sendiri, data yang dihasilkan GAN itu merupakan variasi dari data aslinya. Nah, setelah saya lakukan klasifikasi dengan menggunakan data training yang tadi sudah di balance atau diseimbangkan, maka saya lakukan perbandingan. Pertama yaitu perbandingan antara model yang datanya masih imbalance dengan model yang datanya sudah dibalanskan dengan GAN tadi. Kalau kita lihat di sini ada 3 model, RF, Random Forest, Logistic Regression, dan Net-Based. Sekilas sebenarnya kalau dilihat dari dataset diabetes itu tidak terlalu signifikan, walaupun bisa dilihat di sini nilai recall-nya bertambah atau naik, dan AUC-nya juga naik. Jadi GAN berarti bisa dengan menurunkan sedikit nilai precision, dia bisa menaikkan nilai recall. Lalu untuk hepatitis, kalau kita lihat di sini ya, kalau BL ini maksudnya baseline, jadi model yang masih mengalami masalah data imbalance. Jadi kalau untuk hepatitis, kalau kita lihat tadi di pertama, itu hepatitis adalah dataset yang mengalami yang mempunyai imbalan rasio paling tinggi. Berarti datanya itu yang tidak seimbangnya itu jauh gitu. Jadi kita bisa lihat kalau ternyata memang terlihat berpengaruh gitu modelnya, data imbalance itu terhadap modelnya, karena kita lihat recall-nya ada yang 0, ada yang 0,5, yang artinya itu rendah sekali. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau GAN mampu untuk menaikkan kemampuan dari performa datasetnya. Kalau secara rata-rata semua performance metriknya itu naik. Di breast cancer juga itu kita lihat tadi imbalan rasionya lumayan ya. Di sini bisa juga menaikkan rata-rata hampir semua performance matrixnya kecuali FQ. Kalau diperhatikan tadi recall-nya juga jauh naik. Lalu untuk heart disease juga sama. Terlihat memang di heart disease sendiri itu nggak terlalu signifikan kenaikannya, hanya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Kalau kita perhatikan balik lagi, memang tadi heart disease itu memiliki imbalan rasio yang tidak terlalu besar gitu. Jadi pengaruh data imbalance-nya terhadap modelnya juga tidak terlalu kelihatan. Artinya model sendiri itu udah mampu gitu untuk mengatasi masalah imbalance-nya. Walaupun memang di sini terlihat GAN masih bisa menaikkan sedikit performa dari algoritma klasifikasinya. Nah, untuk perbandingan performa SMORT dengan GAN, dilihat memang juga tidak terlalu jauh, tetapi kalau misalnya kita perhatikan di algoritma di dataset hepatitis yang memiliki imbalan rasio yang tadi tinggi, ternyata SMORT itu masih kurang cukup mampu untuk menaikkan performa algoritma untuk algoritma random forest dan linear regression gitu. Sementara GAN sendiri sudah cukup mampu, yang artinya kalau kita lihat secara average atau rata-rata, GAN memiliki kemampuan yang lebih bagus dibandingkan dengan SMORT untuk meningkatkan performa klasifikasi pada data imbalance. Lalu di sini saya juga melakukan perbandingan hasil penelitian yang menjadi rujukan utama saya, yaitu RS-MOD. Jadi novelty utama saya ada di sini. Saya membandingkan dengan RS-MOD, di mana di sini terlihat bahwa dari 4 dataset, GAN bisa menaikkan semua recall, hampir semua precision kecuali di dataset diabetes, lalu F1 score kecuali di diabetes, AUC di dataset hepatitis yang tadi data imbalance-nya itu rasionya besar, lalu bisa menaikkan FP rate kecuali di dataset heart disease. Jadi secara rata-rata bisa terlihat kalau
GAN bisa melampaui kemampuan dari LS Mode dalam nilai recall, precision, F1 score, dan FP rate. Oke. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian saya adalah bahwa metode GAN berbasis oversampling dapat digunakan untuk menghasilkan data tabular baru untuk menyeimbangkan kelas pada data imbalan sehingga dapat meningkatkan performa model klasifikasi. Dari hasil evaluasi terhadap 4 dataset berdasarkan perhitungan dari confusion matrix, penerapan metode GAN dapat mengungguli metode SMOD dan RS Mode di beberapa matriks performance dan algoritma. Lalu saran mungkin yang bisa dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang saya lakukan ini kalau dilihat dari performa beberapa model, tidak semua model mengalami masalah yang disebabkan oleh data imbalance. Jadi kita lihat akurasinya masih lumayan bagus, recall-nya masih lumayan bagus. Oleh karena itu mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan dataset baru dengan rasio imbalance yang berbeda-beda dan bisa saja tidak terbatas pada data medis saja. Lalu karena pre-processing adalah bagian penting dari tahapan machine learning, mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa mengkombinasikan berbagai teknik pre-processing lainnya dengan GAN untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lalu untuk menambahkan metrik, selanjutnya menambahkan metrik untuk mengukur seberapa mirip data yang dihasilkan oleh GAN terhadap data asli. Lalu bisa juga menambahkan algoritma lain agar perbandingan model klasifikasian dapat lebih banyak. Mungkin sedikit tambahan mengenai metrik untuk mengukur itu ya. Jadi kalau saya tadi tampilkan itu kan masih hanya berupa visual ya. Jadi PR saya yang belum saya laksanakan adalah mencari gimana sih perbandingan antara data asli dengan data palsunya, tapi menggunakan mungkin secara matematis gitu. Kebetulan sebenarnya saya udah ketemu, tinggal dipraktikkan saja. Bisa juga misalnya menggunakan earth mover gitu, mungkin pernah dengar gitu. Atau misalnya mencari kalau misalnya imbalance rasio berhubungan dengan imbalance rasio, mungkin karena imbalance rasio saya tuh masih di kategori kecil ya, jadi bisa mencari dataset dengan imbalance rasionya mungkin di atas 3, sekian gitu. Jadi supaya terlihat apakah benar-benar metode yang kita gunakan itu bisa untuk mengatasi masalah data imbalance. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Siska atas pemaparan materinya. Semoga ini adik-adik dan teman-teman bisa ada wawasan baru untuk tesis yang akan kita hadapi nanti. Selanjutnya saya akan memandu diskusi dari materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Siska. Apabila dari peserta memiliki pertanyaan dapat disampaikan langsung dengan cara raise hand atau melalui fitur chat. Baik, ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, mungkin untuk mengawali saya boleh izin membuka bertanya, Bu Siska. Boleh. Tadi kan seperti yang kayak Bu Siska sampaikan di saran di akhir materi, Ibu sampaikan bahwa ada banyak teknik disarankan untuk lebih menggunakan banyak teknik pada pre-processing. Itu sedikit jelaskan memang apakah ada metode lain atau memang ada yang Ibu sampaikan itu harus digunakan atau boleh satu ini? Mungkin karena kan fokus saya utamanya adalah metode GAN ya. Jadi gimana kemampuan GAN untuk meningkatkan performa algoritma klasifikasi gitu. Kalau misalnya fokus utamanya adalah untuk mengungguli metode yang sebelumnya gitu supaya nilainya terlihat lebih bagus gitu. Mungkin ada baiknya menambahkan metode yang lain, misalnya menambahkan metode pre-processing itu tadi gitu.
Jadi kalau misalnya saya fokus juga di pre-processing, kemampuan GAN-nya nanti terlihat kurang gitu. Makanya saya tidak terlalu menggunakan banyak metode pre-processing. Nah, kalau misalnya untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa menambahkan mungkin kemampuan supaya nilainya hasilnya dapat lebih bagus. Misalnya pre-processing itu kayak data normalization. Jadi kalau saya menerapkan data normalization-nya hanya di data training, bisa aja digunakan sebelum datanya di-split gitu. Jadi datanya semua dinormalisasi dulu baru di-split gitu. Atau ada juga kayak feature scaling atau mungkin bisa nambahkan kayak feature selection gitu supaya hasil atau performa klasifikasinya dapat jauh lebih baik gitu. Seperti itu. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan dari Kak Jessica Farah. Mau Bu mau bertanya, bagaimana caranya Gen itu mengenerate data itu sendiri? Cara GAN itu mengenerate data seperti tadi kita lihat ya di arsitektur GAN-nya ya, yang mengenerate datanya itu tadinya generator. Jadi ada dua model, generator lalu ada diskriminator. Nah, generator inilah yang mengenerate data palsu. Dapat inputnya itu namanya dari noise atau latent space. Nah, itu mungkin bisa dicari tahu. Baik, apakah Kak Jessica mau ada penambahan? Barangkali mau ditanyakan lagi? Oke, baik, cukup baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu Siska, apa perbandingannya apa sih pada dari segi waktu processingnya antara SMOD itu sendiri dan Gen dari segi time complexity-nya? Karena kayaknya cukup besar ya dengan menggunakan dataset besar ini. Ya, pastinya GAN kompleks ya, karena GAN deep learning. Kalau SMOD itu kan hanya, kalau saya pakai tradisional SMOD, artinya saya hanya pakai library dari Sklearn yang imbalance itu, IMBlearn. Jadi ya model tradisional aja gitu. Kalau untuk GAN digunakan untuk dataset yang besar, ya pastinya proses trainingnya jadi lebih lama, apalagi kalau arsitekturnya itu kompleks ya. Kayak tadi kan saya hanya menggunakan beberapa hidden layer gitu. Sementara kalau untuk dataset yang besar, pastinya juga kalau istilahnya kalau deep learning itu semakin besar data kan kalau bisa mungkin ya, kalau menurut pendapat saya, mungkin modelnya juga lebih kompleks ya. Jadi kalau perlu diingat itu GAN itu deep learning. Jadi semakin besar data ya artinya memang waktu untuk memprosesnya atau trainingnya juga jadi lebih lama gitu. Tapi kalau saya sendiri kan pakai untuk data tabular. Jadi kalau untuk data tabular mungkin tidak seberat kita mengolah data gambar gitu. Jadi mungkin nggak apa-apa patut dicoba gitu. Seperti itu. Baik, Mas Fadlan, apakah sudah cukup atau mau menambahkan? Teman-teman yang lain dipersilakan, Mas Arianto, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau boleh saya menambahkan, sebenarnya GAN untuk data tabular sendiri itu masih jarang ya digunakan gitu. Jadi cukup bisa jadi ide untuk penelitian selanjutnya gitu. Apalagi tantangan yang paling besar dari GAN itu sendiri yang untuk data tabular adalah gimana supaya training GAN-nya itu stabil gitu. Makanya di sini saya nggak memasukkan plot loss-nya itu karena sebenarnya masih
belum ada referensi yang cukup memuaskan ya untuk membaca plotnya itu sebenarnya training saya tuh stabil atau enggak sih gitu. Jadi menurut saya tantangannya itu adalah gimana kita supaya training gun-nya itu stabil gitu. Jadi supaya data yang di-generate oleh gun itu benar-benar mirip dengan data aslinya. Oke, ada tambahan Ibu dari Mas Fadlan. Jadi apakah hidden layer itu sedikit 2-3 dibanding 5, pengaruhnya apakah cukup besar? Untuk Pak Fadlan, sebenarnya saya belum terlalu expert di deep learning ya, karena saya nyoba deep learning itu pas tesis. Kalau menurut saya itu 2-5 itu sebenarnya masih sedikit ya, menurut saya. Dan jumlah hidden layer tentunya juga berpengaruh gitu, punya pengaruh cukup besar. Bahkan sebenarnya kalau kita salah misalnya menggunakan hidden layer itu kayak apa ya, mungkin coba cari tahu misalnya kayak ada gradient vanishing, kan ada masalah ya, kayak misalnya kalau deep learning itu punya berbagai masalah, salah satunya itu gradient vanishing, mungkin bisa cari tahu gitu. Jadi kalau kita asal pakai jumlah hidden layer gitu, kayaknya kalau banyak berarti deep, jadi kalau sangat deep berarti modelnya jadi tambah bagus, enggak juga gitu. Jadi intinya sih trial and error gitu. Jadi kita harus coba, kalau misalnya gagal ya coba lagi, misalnya ternyata kalau dalam kita pakai sekian nggak stabil gitu, terus misalnya kita tambahkan apa berpengaruh atau kita kurangi apakah berpengaruh, karena saya sendiri memang penelitian saya itu trial and error gitu, saya habiskan waktu di eksperimen gitu, karena nggak ada patokan pastinya gitu kalau kita mau training deep learning itu harus pakai berapa hidden layer gitu. Mungkin seperti itu. Jadi inti utamanya sih stabil nggak training kita. Bisa dilihat mungkin dari plot loss-nya, kayak misalnya kalau di learning kan suka ada plot loss akurasi atau plot loss validation kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dari sana. Menurut saya seperti itu. Benar. Oke, baik Bu Siska, pertanyaan selanjutnya nih, ini jadi di luar topik penyampaian ini. Jadi tadi kan Ibu sampaikan Ibu sudah bekerja dari sebelum perkuliahan. Jadi bagaimana sih Ibu bisa menemukan idenya untuk penemuan tesis ini? Terus bagaimana Ibu dalam memulai eksperimen, memulai dalam penulisan tesis, terus terutama kan Ibu bekerja, kuliah, bagaimana cara Ibu mengelola waktu dan memaintain semangat Ibu dalam mengerjakan tesis ini? Kan gini, kita terutama saya dan teman-teman kan udah memasuki semester 3, jadi barangkali ada tips dan trik dari Ibu Siska? Kalau ide mungkin tadi saya udah ceritain ya, kalau saya ulang lagi tadinya tuh apa ya, kalau pertama itu kita harus tahu dulu novelty itu apa sih gitu, kontribusi penelitian itu apa sih gitu. Kalau udah tahu gitu, di situ baru muncul ide gitu, kira-kira apa sih yang pertama sih sering banyak baca paper ya, terus dosen-dosen sama diri itu sebenarnya pasti selalu jelasin gitu novelty itu apa gitu, apa sih yang kita bisa ambil dari penelitian itu, apa yang bisa kita jadikan buat penelitian kita gitu. Nah, ide saya sendiri itu mulai dari karena selama ini kan fokus penelitian itu lebih ke mencari akurasi ya, akurasi paling tinggi, benar nggak? Jadi gimana sih supaya model kita itu akurasinya bagus gitu. Jadi kita punya dataset, terus gimana supaya akurasinya tinggi gitu. Nah, umumnya seperti itu. Nah, saya waktu itu saya pengen beda gitu. Walaupun sebenarnya di perjalanan saya nyesel gitu, karena sulit gitu. Pas saya cobain ternyata susah. Saya pengen berbeda gitu. Makanya saya cari kenapa selama ini orang selalu mencari algoritma yang paling baik. Kenapa saya nggak coba cari apa yang saya teliti itu datanya gitu. Jadi datasetnya. Makanya muncul ide gimana supaya penelitian saya itu tentang seberapa pengaruh sih jumlah dataset itu terhadap algoritmanya. Tujuannya supaya
tanpa kita eksperimen, kita langsung tahu nih kalau datanya ini, berarti kita bisa gunakan algoritma ini gitu. Tadinya seperti itu. Cuman ketika saya coba, saya cari referensi itu jarang gitu, sulit gitu ketemunya. Terus eksperimennya pun susah karena kan kita nggak bisa kalau nggak punya basic coding, terutama Python ya. Kita pasti susah kan eksperimen sendiri, pasti nyari referensi-referensi. Nah itu nggak ada gitu, saya nggak ketemu. Akhirnya karena waktu itu saya pernah ketemu satu penelitian, itu dia bahas yang sama, cuma saya nggak ngerti matriks performanya, tapi dia ini apa share datasetnya. Di situ saya cek, ternyata datasetnya medis semua. Nah di dataset medis itu ternyata banyak kan datasetnya itu sedikit gitu jumlahnya dan ada masalah data imbalance. Nah di situ ketemu ide gimana kalau nggak yang dibahas data imbalance. Nah untuk GAN sendiri yaitu saya dapat ide dari Pak Agus. Nah, Pak Agus nyaranin gimana kalau nggak pakai metode GAN, karena GAN itu jarang digunakan gitu. GAN sering digunakan, tapi hanya untuk data gambar. Jadi gambar kayak artificial image itu sering menggunakan GAN, tapi untuk tabular itu jarang. Di situ ide penelitian saya. Lalu untuk memulai eksperimennya, yaitu saya nyari referensi dari Kaggle, GitHub, saya cari kira-kira ada nggak tabular GAN for tabular data gitu, Python. Jadi kata kuncinya gitu. Saya cari kata kuncinya itu, saya cari-cari, terus saya cobain eksperimen yang di share-share itu, saya cobain, lalu saya cobain ke datasetnya saya. Jadi kesulitannya adalah ya pastinya mendapatkan hasil yang bagus dan mendapatkan hasil yang bagus dari penelitian sebelumnya gitu. Dari situ eksperimen saya harus kayak mengganti-ganti arsitektur GAN-nya, dari mulai kayak tadi kan pertanyaannya kayak hidden layer-nya atau activation function-nya, yang tadinya nggak ada dropout, saya tambahin dropout, terus kadang saya ganti-ganti learning rate-nya, saya ganti-ganti beta satu momentumnya kayak gitu. Lalu untuk mulai menulisnya justru saya eksperimen dulu ya, baru mulai menulis. Jadi menulisnya itu termasuk telat, makanya mungkin saya nggak maksimal di makalah tesisnya, apalagi pas semester saya, bukan menyalahkan ya, tapi saya bimbingannya itu sebentar dibandingkan rekan-rekan semua. Jadi kalau untuk memulai menulis itu ya tulis aja yang kita rasa mulai dari latar belakang gitu. Terus nyari referensi berarti kan bab 2-nya udah bisa gitu. Kalau bab 1 kan latar belakangnya. Bab 2 referensi, nah itu kan udah bisa mulai ditulis kayak gitu. Baru kalau bab 4 kan kita kalau udah dapat hasil dari kita. Lalu kalau mengatur waktu, mengelola waktu, saya guru produktif di SMK, berarti saya hanya honorer. Jadi sebenarnya waktu saya ngajar kan sedikit ya, jadi saya lebih banyak waktu kosong. Jadi mungkin karena saya waktu kosong ya, jadi saya punya waktu banyak juga buat mengerjakan tesisnya gitu. Kalau mungkin lebih ke apa ya, bukan masalah waktu sih, lebih ke males enggaknya kita kali ya. Jadi kadang kalau misalnya ketemu yang susah gitu, rasanya berat gitu mau ngerjain kayaknya gimana gitu. Jadi ke semangat aja, pengen cepet lulus apa enggak gitu, pengen dapet nilai bagus atau enggak gitu. Kalau saya mungkin motivasi saya ya saya pengen dapet hasil yang maksimal gitu, makanya saya ya saya selesaikan gitu, saya kerjakan. Seperti itu menurut. Oke, baik. Terima kasih. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi, kalau tidak ada, kita lanjut ke pemateri 2. Baik, terima kasih. Mantap, Bu Siska. Baik, karena sesi 1 telah berakhir, selesai. Materi selanjutnya tentunya nggak kalah menarik. Nanti yang akan disampaikan sama Bapak Rimba Prasasti dari Lab Riset Software Engineering. Dengan tema materi yang akan disampaikan adalah optimalisasi K-means dalam pengelompokan ancaman insiden aplikasi yang dilaporkan melalui service desk IT. Oke, Bapak Rimba, sore. Apa kabar, Bapak? Selamat sore, Kak. Gimana kabarnya teman-teman semua di sini?
Insya Allah baik semuanya ya Pak, karena Alhamdulillah sudah berkenan hadir di sore ini. Bapak sendiri apakah sama dengan Ibu Siska lulusan tahun ini atau lulusan tahun berapa Pak Rimba? Sama Bu Siska. Kemarin pun wisudanya bareng kita ya Kak Siska ya. Nah, di JCC itu ya di tahun 2022 kemarin. Oh ya, Pak, sedikit berbincang, Bapak. Kalau Nurul lihat biografi singkat Bapak, Bapak kan riwayat pekerjaannya cukup memuaskan ya. Dari pelaksana IT di Jakarta, kemudian ada peranata komputer juga di Jakarta. Terus saat ini luar biasa, Bapak sekarang menjabat sebagai kepala kantor pajak di Aceh. Nah, apakah Bapak menjabat kepala pajak ini selama perkuliahan berarti dari jarak jauh ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah nih ini berkat Nusa Mandiri yang sejak awal kuliah kan ya kita nggak pernah ketemu jadi secara tatap muka, kita bertemunya secara offline. Alhamdulillah di saat saat kemarin waktu saya mutasi ke Aceh itu ternyata sempat deg-degan juga nih Kak gitu kan. Wah, ini nanti jangan-jangan sidangnya offline nih. Wah, berarti saya harus terbang ke Jakarta nih. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu dan staf Nusa Mandiri memberi kesempatan kita sidangnya online nih. Alhamdulillah bisa mengikuti sidang dengan baik nih. Oke, berarti Alhamdulillah nggak ada hambatan antara pekerjaan dan perkuliahan ya, Pak ya? Ya, insya Allah, amin. Alhamdulillah baik. Kalau gitu kita langsung aja mempersilahkan Bapak untuk menyampaikan materi. Bapak kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Izin share screen ya. Nih. Ini apakah udah terlihat? Masih proses, belum Masih proses ya. terlihat. Nah, jadi sebelumnya mohon maaf ya karena saya kan ada dibilang pedalaman Aceh juga kan di tengah-tengah di Aceh Tengah, benar-benar itu ada di Aceh Tengah. Ya, mohon maaf kalau misalkan suara saya agak putus-putus atau sinyal hilang ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Judul di dalam tesis saya kemarin itu adalah optimalisasi Kemin dalam pengelompokan ancaman insiden aplikasi yang dilaporkan melalui service desk IT. Nih. Jadi sebelumnya Pak aku sudah memberitahukan gitu kan, saya kan jurusan komputer tapi peminatannya software engineering ya. Nah di saat lain teman-teman software engineering itu membahas mengenai usability, kemudian evaluasi terhadap aplikasi dan sebagainya. Nah ini kemarin saat bimbingan oleh Pak Rifki itu diberi tantangan saya nih. Dari semua mahasiswa bimbingan beliau ini coba ada nggak yang menggunakan machine learning nih gitu kan. Nah ini karena tantangan tersebut saya coba ngambil dari yang Keminnya gitu kan, mengelompokkan atau klasifikasi gitu kan ini untuk yang unstructured datanya. Jadi data-data yang diambil, yang dilaporkan gitu kan melalui service desk IT ini kan bentuknya teks ya, text based. Karena kemudian saya kelompokkan menggunakan Kemin menghasilkan putus ya. Halo ya, mohon maaf ya, sebuah kategori atau sebuah ancaman insiden yang akan dapat ditangani gitu ya. Oke, sebelumnya gitu kan, latar belakang penulisan ini kalau materi software engineering itu ada salah satu materi kuliah namanya software process improvement, maaf. Nah, di situ menjelaskan mengenai bagaimana sih sebuah
Oke, Pak Rimba, ini kan layarnya belum terlihat. Apa mau Nurul bantu Gitu. share screen? Ya boleh saya Ya, tutup baik. ya karena kayaknya share-nya agak ini saya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini karena gangguan sinyal. Oke. Baik, teman-teman, apakah dari materi sudah terlihat? Belum, Mbak Nurul. Sudah terlihat, Mas Ari? Belum. Oh, belum, Sayangnya mohon masih maaf. belum. Baik. Sudah terlihat, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya? Oke, Sudah, Mbak. sudah. Baik. Oke, Pak Rimba, apakah sudah kembali bergabung? Udah. Sip. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini kalau gangguan sinyal sering terjadi di sini. Oke, coba scroll ke bawah, Mas. Baik. Nah ini highlight belakang pertama itu ini. Jadi salah satu materi kuliah itu ada namanya di peminatan software engineering itu adalah software proses mengimprove sebuah program gitu ya, sebuah software gitu. Nah, salah satunya di situ ada bahasan mengenai ITIL, informasi teknologi infrastruktur library. Nah, dari sini ini ada siklusnya ya, ada service strategi, kemudian ada service design, service operation, ada service transition, kemudian ada juga namanya continual service improvement. Nah, saya di sini di tesis ini saya mengambil satu bagian aja, yaitu mengenai insiden manajemen yang ada di service operation. Nah, diharapkan kategori yang akan dihasilkan di laporan service desk itu akan menjadi sebuah improvement terhadap sebuah pengembangan program. Gitu. Oke, coba naik ke atas, Kak. Nah, jadi sekilas karena pekerjaan sehari-hari saya waktu masih perantau komuter itu mengenai layanan 3C gitu kan, click call counter. Kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu ada kita kenal namanya 3C, yaitu sebuah transformasi layanan digital yang dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak itu untuk memberikan layanan kepada wajib pajak gitu. Yang kita tahu kalau misalkan layanan itu mati, down atau sebagainya terkait gangguan, itu pasti akan memberikan sebuah pengaruh negatif nih kepada kepatuhan dari si wajib pajak sendiri gitu. Nah, laporan insiden yang terjadi ini tadi itu kita harapkannya dapat tertangani dengan baik dan cepat, sehingga kategori-kategori yang nanti yang ditemukan itu bisa tertangani dengan baik dan cepat. Ini ya format ini. Oke, lanjut, Pak. Nah, nomor 4 coba nomor 4. Nomor 4. Nah, ini rujukan papernya yang saya ambil itu yang pertama dari judul paper Evaluating the Effective of Statistics Bot Embedding pada Classification IT Support Ticket. Nah, ini dijelaskan bahwa performa TF-IDF gitu kan tradisional mencapai kompetitif 92% menggunakan klasifikasi SVM dan sebagainya, bisa dibaca. Kemudian yang kedua untuk mengevaluasi hasil clusteringnya ini menggunakan Davis Bot Index DBI ya, menggunakan in serial data using K-mean. Ini bisa menghasilkan sebuah nilai cluster yang optimal. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini tahapan penilaian. Ini mungkin teman-teman bingung ya, kita mulai dari mana gitu, apa yang harus dilakukan gitu kan. Kalau saya melakukan seperti ini. Pertama, data kita ambil gitu kan ya. Dari data service desk itu, kemudian saya melakukan preprocessing, saya pilih-pilih mana kira-kira akan menjadi sebuah objek gitu kan penelitiannya. Kemudian dilakukan
untuk natural language processing-nya. Nah, ini untuk memproses data-data yang berupa text mining tadi. Mulai punctuation, tokenization, kemudian stopword, dan dilakukan stemming. Nah, hasil dari stemming ini kemudian dilakukan word embedding menggunakan convectorize dan DFIDF vectorize. Nah, setelah itu dilakukan pengelompokan insidennya menggunakan clustering k-mean, itu menggunakan metode nanti Elkan sama Lloyd. Nanti ada perbedaan di antara keduanya tersebut. Nah, yang selanjutnya kita mengevaluasi hasil dari k-mean tersebut menggunakan DBI, kemudian menggunakan siluet dan sebagainya, gitu kan. Dan dilakukan penerapannya, kira-kira bagaimana hasil yang didapatkan dari dataset tersebut kemudian dicocokkan atau dikonfirmasi kepada petugas dari service desk tersebut. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini sekilas dataset yang saya ambil dalam objek penelitian ini, jumlah seluruh dataset untuk service desk IT-nya itu adalah 164.000 data. Nah, jumlah dataset insiden sendiri itu yang paling banyak, yakni 15.872 data. Ini data ini yang akan saya olah kemudian. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian dari dataset yang e-registration tadi, itu saya munculkan menggunakan word cloud. Saya menggunakan Python untuk penelitiannya. Itu akan menghasilkan kata-kata misalkan instansi pemerintah, tidak bisa, tidak dapat, gitu kan. NIK, kemudian BWP, PEN, aktivasi, pendaftaran, dan sebagainya. Ini adalah word cloud yang sering muncul di dataset saya ini. Oke, lanjut. Nah, sekilas aplikasi aggregation itu adalah sebuah modul aplikasi. Ada dua modul nih. Ada modul aplikasi untuk wajib pajak maupun untuk petugas pajaknya, gitu kan. Nah, aplikasi aggregation itu adalah sistem, gitu, sistem pendaftaran wajib pajak dalam hal untuk pendaftarannya, kemudian perubahan datanya dan sebagainya, gitu ya. Ada penghapusan, ada dan sebagainya, itu salah satu fungsi dari aplikasi ini. Registration. Oke, lanjut. Next. Nah, ini adalah dataset saya. Ini untuk dataset ini kemarin karena memang ada klausul saat pengajuan izin riset itu ada klausul untuk klasifikasi rahasia data wajib pajak dalam rangka pengerjaan tesis ini data saya samarkan, gitu kan. Saya beli XX misalkan untuk nama, untuk NPWP, dan untuk nomor NIK, nomor identifikasi kependudukan. Nah, takutnya ini disalahgunakan sehingga saya tutup. Namun dalam proses pekerjaannya atau proses machine learning-nya itu tidak saya tutup, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh judulnya ini kalau misalkan dataset di service desk itu kan pasti ada judul, gitu ya, kemudian ada permasalahannya apa, ini judulnya apa, kemudian permasalahannya apa. Contoh, ya kan, tindak lanjut pengaktifkan WPNE wajib pajak tidak efektif misalkan. Ini di isinya dia masih ada kata selamat siang, WP mengajukan permohonan pengaktifan WPNE, gitu kan. Saat tidak lanjut muncul notif tidak dapat diselesaikan, gitu kan, mohon bantuannya. Ya, ini masih banyak typo-typo, gitu kan, saat penginputannya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk metode punctuation ini dilakukan itu untuk menghilangkan tanda baca, kemudian karakter, angka, maupun karakter HTML atau karakter yang lainnya, gitu kan. Ini saya karena menggunakan Python, saya menggunakan library RE, gitu kan, regular expression operation, sama library string di sini. Ya, misalkan akan berkurang, misalkan update NIK, gitu kan, mohon huruf besar kecil juga saya samakan semua menjadi kecil semua. Jika update NIK, mohon bantuan teman-teman agar mengupdate NIK pada NPWP sekian. Nah, untuk menjadi update NIK
agar mengupdate pada NPWP, angka akan kita hilangkan dan sebagainya. Oke, lanjut. Ini untuk observation-nya. Kemudian, untuk tokenisasi. Ini tokenisasi ini digunakan untuk memecah raw text-nya menjadi potongan-potongan kecil. Nah, saya menggunakan library NLTK untuk Python juga sama. Jadi misalkan kita pecah-pecah, update jadi satu update, nick, mohon gitu kan ya, bantuan teman, klasis dan sebagainya. Tuh. Oke, lanjut next. Nah, kemudian selanjutnya untuk menggunakan stopbot. Stopbot ini untuk mengeluarkan teks dari dataset sebelum kita melakukan proses machine learning atau proses selanjutnya ya. Jadi library yang saya gunakan ini menggunakan library NLTK, kemudian dilanjutkan dengan library sastrawi, gitu ya, dan menambahkan kata sapaan yang sering muncul pada singkatan di dataset ini. Artinya saya menambahkan kata stopbot tambahan gitu ya untuk menghapuskan. Misalkan update mohon bantuannya akan menjadi nick Ahmad Rosidi, nick dan sebagainya gitu ya. Wah, ini belum tak hapus nama Rosidi. Ini akan kita hilangkan, mohon maaf. Oke, lanjut next. Nah, ini contoh-contoh kumpulan kata stopbot yang ditambahkan. Ini teman-teman memang untuk stopbot ini karena terbatasnya ada di library sastrawi ini tidak banyak kumpulan katanya. Ini saran saya tetap teman-teman baca keseluruhan datanya, kira-kira data mana yang dapat dihilangkan atau yang dapat dikeluarkan di dalam untuk proses selanjutnya. Misalkan menghubungi gitu kan, sejahtera, terkendala, siang, pagi, sore dan malam gitu ya. Itu juga bisa kita hiraukan. Oke, lanjut. Nah, kemudian menggunakan stemming gitu kan. Stemming untuk menggunakan library sastrawi juga mereduksi kata yang berimbauan medike gitu ya menjadi sebuah kata dasar. Misalkan aja pengaktifkan menjadi aktif. Ini permohonan, harusnya permohonan karena typo dia tetap masih permohonan gitu, tetap masih ada. Ini yang harusnya kita keluarkan di dalam storebot yang tadi gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk word embedding-nya kan saya pakai 2. Untuk TF-DF vectorize, nah ini hasilnya seperti ini. Data nick akan menghasilkan nilai, misalkan ini sebenarnya ada banyak, misalkan nggak nick nama gitu kan, nick tersebut ganda NI ya, ini kalau misalnya sejatinya ini akan pasti ada banyak kata di kolom atas itu ya. Tapi karena untuk dalam penyajiannya ini saya hanya mengambil beberapa kata, jadi huruf nick yang akan ketemu bisa sebesar 0,3539 menggunakan TF-DF vectorize gitu kan. Ini juga saya menggunakan library gitu ya di Python itu bukan library scikit-learn gitu kan, modulnya ada contour vectorize sama ada modul TF-DF vectorize, itu bisa teman-teman gunakan di situ ya. Nah, ini kalau konverter sudah sama, dia menghasilkan angka yang absolut yang 4 gitu ya. Kemudian untuk EVIN, untuk BPS, untuk PKP, yaitu nanti akan tampil sebagai berikut. Oke, lanjut. Ini cepat aja, udah hampir jam 5 ya, jam 5 udah selesai ya Kak, ini ya. Oke, kemudian dari apa namanya? Dari itu kemudian dilakukan clustering K-mean. Nah, selanjutnya untuk mengetahui K-mean itu kan sebenarnya untuk menentukan nilai cluster yang optimal seperti apa gitu. Nah, ini saya menggunakan metode Elbomut untuk mengetahui berapa kira-kira yang siku yang terbaik gitu kan dari beberapa macam metode yang sudah sebelumnya, misalkan Elkan dengan convectorize gitu kan, menggunakan initialization K-mean plus plus, dan juga Elkan vectorize menggunakan random dan seterusnya. Ada algoritma Lloyd gitu kan menggunakan convectorize, initialisasinya K-mean plus plus, hasilnya seperti berikut ini hasil grafiknya. Oke, lanjut next. Ini mohon maaf ya biar cepat ya udah ini. Nah, ini hasil evaluasi metrik yang menggunakan
apa ya, menemukan siluet, bukan siluet, menggunakan evaluasi metode performa menggunakan siluet score, menggunakan kalibrasi score, kemudian menggunakan David-Bowden score. Nah, ini perbedaannya, yakni koefisien siluet ini menghitung jarak rata-rata antar klaster ya. Nah, untuk setiap sampelnya. Nah, nilai terbaiknya ini itu antara 1 sampai dengan -1. Nah, mendekati 0 itu akan menunjukkan nilai yang tumpang tindih. Jadi nilai siluet yang akan kita pakai adalah nilai yang paling tinggi gitu ya di antara klaster ini. Kemudian yang kedua, metrik selanjutnya menggunakan Kalinski-Habarat score. Ini juga pengukuran evaluasi algoritma clustering. Ini digunakan untuk mengevaluasi kebaikan pemisahannya baik apa tidak gitu ya. Jadi nilai tinggi itu akan menghasilkan nilai yang terbaik di antara cluster yang lainnya. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu pakai indeks Davis-Bowden, itu juga sama gitu kan. Jadi semakin rendah nilai rata-rata kesamaannya akan semakin baik. Jadi diambil nilai yang tertinggi. Oke, lanjut. Nah, dari metrik itu akan menghasilkan sebuah nilai gitu kan, yang jumlah cluster optimal itu yaitu 4. Jadi hasil tersebut sebagai berikut. Misalkan kategori ini judul, ini untuk yang dataset ini dia ancaman insidennya ada di NIC gitu ya. Nah, misalkan contoh kita bisa lihat di sini untuk mengupdate NIC pada NPWP ini gitu ya, tidak bisa karena nabrak dengan NPWP yang satunya. Ini ancamannya ada di NIC ya. Demikian juga untuk yang lainnya, misalnya tidak bisa aktivasi EVIN. Nah, EVIN itu yang teman-teman tahu itu adalah sebuah kode unik untuk setiap wajib pajak ya. Kalau itu untuk login ke akun DJP online gitu ya. Jadi dibilang sedang melakukan aktivasi EVIN direct, namun muncul notifikasi permohonan EVIN belum selesai. Nah, mohon bantuannya dan dapat ditindaklanjuti, terima kasih. Nah, ini ancaman insidennya adalah berupa EVIN. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian dari saran Pak Rifki itu hasil penerapan tersebut dilakukan konfirmasi kepada petugas service desk-nya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ancaman insiden yang BKP itu berjumlah 572, itu persentasenya sesuai gitu ya, 100%. Nah, EVIN juga gitu, NIC juga itu. Namun untuk yang BPS ya, ini masih ada apa ya bilangnya ya, tidak kesesuaian. Jadi yang sesuai hanya 34,14%. Ini juga perlu terjadi data yang tidak sesuai cocok. Nanti kalau di total keseluruhannya atau di rata-rata ada jumlahnya adalah 71,94% hasil kalkulasinya. Oke, lanjut. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Baik, terima kasih banyak Pak Rimba untuk setelah memberikan wawasan baru buat teman-teman. Selanjutnya saya akan memandu acara diskusi atas materi yang telah disampaikan Pak Rimba. Baik, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau via chat. Boleh kami persilakan. Baik, kalau belum ada, Nurul dulu, Pak. Bapak Nurul mau izin bertanya. Tadi kan Bapak di bagian, ya mohon maaf. Ya, di bagian metode kan ada natural language processing. Jadi dari langkah metode itu, dari natural language processing itu sendiri kali ini. Aduh, mohon maaf, bisa diulangi lagi nggak, suaranya putus-putus di sini ya, mohon maaf ya. Oke, Gimana tadi iya, pertanyaan? iya Pak, jadi kan tadi Bapak menjelaskan ada langkah-langkah flowchart-nya, ada bagian natural language processing. Jadi langkah tersebut apa manfaat dalam penelitian Bapak kali ini? Apakah itu diharuskan dilewati atau boleh yaudah di skip, kita lewatin tahapan tersebut?
Ya, terima kasih Kak Nurul. Jadi kalau menurut tadi tahapan penelitian tadi kan salah satunya ada NLP ya, Natural Language Processing. Itu kan kita gunakan untuk memproses data insidennya. Jadi itu proses itu memang tidak bisa dilewati. Itu salah satu bentuk, salah satu langkah untuk kita memecah-mecah sebuah sebuah teks ya, sebuah kalimat sehingga untuk dilakukan proses selanjutnya. Kalau itu tidak dikerjakan, nanti teks itu akan menjadi satu kesatuan utuh yang memang tidak agak kesulitan nanti kita melakukan pengompokannya. Itu sih Kak. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Baik, dari Bu Eni, Bapak ada pertanyaan. Kira-kira ceruk penelitian lanjutan dari objek yang diangkat dari Pak Rimba ini bisa di-up lagi atau enggak ya, Pak? Bisa Bu, ya makasih Bu Eni gitu kan ya. Ini Bu Eni itu sebenarnya dosen favorit nih sebenarnya, meskipun nggak ngajar kami, tapi kan memang selalu memberikan cerita pengalaman dan sebagainya Bu ya. Oke, terima kasih Bu untuk penelitian yang bisa diangkat kembali itu kan banyak. Sebenarnya dari kalimat-kalimat bahasa Indonesia itu kan ada banyak himbauan Bu ya, akhiran dan awalan itu sebenarnya bisa ini lagi Bu, dikelola lagi karena saya sendiri saat melakukan proses apa tadi namanya yang terakhir itu stemming ya. Nah, itu agak kesulitan kita meredaksi data, masih ada kalimat yang tidak bisa dijadikan kata dasar. Nah, kemudian yang kedua banyak kalimat-kalimat typo yang sering ada, itu juga bisa menjadi sebuah library baru, atau juga kalimat-kalimat yang memang sehari-hari sering kita jumpai gitu ya. Itu juga bisa menjadi sebuah proses atau library stemming untuk atau produksi stopword, maksudnya stopword yang harus kita keluarkan gitu. Itu Bu, makasih Bu. Oke, baik. Biasanya Makasih, kalau Pak. jam 2. Ya, makasih Bu Eni. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi?